Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Minggu Advent 4. Ini adalah pekan terakhir dari masa Advent. Minggu keempat yang memiliki arti khusus perdamaian ini ditandai dengan 3 batang lilin ungu dan 1 lilin merah jambu. Minggu keempat Advent mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan, Sang Pemilik semesta alam. Bersama-sama kita bersukacita menyambut kedatangannya. Lilin keempat disebut lilin para malaikat yang melambangkan kebahagiaan dan sukacita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Bapak Pendeta Bernard Manik MTH, dan semua pelayan di distrik. Selamat Advent bagi kita semua. Selamat Advent juga bagimu. Minggu Advent keempat ini mengajak kita meyakini bahwa Allah bersama kita. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji nama-Nya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 41 ayat 1. Paripeni Tuhatta. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 754 ayat 1. Goklasni roha doau. Tingolukon, tingolukon, gotas ni roha
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 44 ayat 3, Otodi Parbadiai Bongoti. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Tuhan menghendaki agar kami meyakini bahwa Tuhan bersama dengan kami dalam suka maupun duka. Namun terkadang kami meragukan penyertaan-Mu ketika kami berhadapan dengan masalah ataupun duka. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami, agar kami senantiasa yakin akan penyertaan-Mu, apapun yang kami alami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 260 ayat 4. Holan Yesus do hubai dongaku. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Roma 15 ayat 7 sampai 13. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah, hai bangsa-bangsa, dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 277 ayat 1. Lasitutu rohaku. Tati otong
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hormat bagimu dan segala kemuliaan, kemuliaan bagimu, Raja kemenangan, Putra Kudus. Siapa gerangan Dia, Putra Kudus. Allah Jehovah Ulu Malang, gagah perkasa dan jaya, ratakan jalannya, sediakan hatimu dan sambut Dia. Bukalah puramu agar masuk putra raja, bulu balang agung pembawa damai bagi kita umatnya. Nyaringkanlah suaramu dan soraklah, wahai sang putra raja, damai bagi umat yang ternoda. Nyanyikan baginya puji, Putra Kudus dan penebus. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 45 ayat 1, Hosianna anak Ning, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B
dan kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada Minggu Advent yang keempat tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai ayat 16. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan. Hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat Raja Ahaz dan semua bangsa Israel takut pada tekanan Aram, Raja Ahaz meminta bantuan Asyur. Itu adalah sebuah kesalahan. Sebelum Raja Ahaz melakukan kesalahan, Nabi Yesaya menyampaikan pesan Tuhan agar ia tidak takut. Allah akan memberinya tanda bahwa ia selalu menyertai dan menyelamatkan mereka. Sebab meminta pertolongan kuasa lain, pasti mereka akan hancur. Meminta pertolongan Asyur berarti diserang Asyur. Meski firman telah datang, Raja Ahaz tetap saja tidak berpikir jernih, hatinya penuh pertimbangan yang tak beriman. Bahkan tawaran agar meminta tanda dari Tuhan pun ditolak Raja Ahaz. Yesaya menegur dia dan istananya. Dia dan keturunan Daud, seluruh keluarga kerajaan, karena mereka menghina nubuat
dan sama sekali tidak menghargai wahyu ilahi. Dan tidak ada yang lebih menyedihkan Allah di sorga daripada yang mengaku umat, namun tindakannya tidak mempercayainya. Nabi Yesaya mengajak umatnya dan kita untuk merenungkan, siapa sebenarnya yang paling besar di dunia ini? Saat itu, ketika mereka dalam pembuangan Babel, mereka merasa tidak ada yang lebih besar dari kerajaan dan dewa Babel. Hal ini membuat hilangnya pengharapan mereka akan kebebasan. Nabi Yesaya mengingatkan umat Israel bahwa kekuatan kerajaan Babel itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan Allah. Sekali tiup, langsung lenyap. Umat Israel adalah umat yang dikasihi Allah. Meskipun mereka berdosa dan memberontak melawan Allah yang mengakibatkan mereka terbuang, Allah tetap menyayangi mereka. Anugerah Allah selalu menopang mereka, memberi kekuatan dan semangat baru bagi umat yang kehilangan harapan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesaya memberi semangat kepada umat Israel agar mempunyai karakter pemenang, memiliki mental sang juara, bukan mental budak ataupun mental tempe. Tuhan akan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada umatnya. Bila kita sering merasa lemah dan tidak berdaya, ingatlah bahwa ada Allah yang senantiasa menopang kita. Allah adalah kekuatan kita. Dia yang menciptakan langit dan bumi, tidak pernah lelah dan lesu. Dia akan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Allah berfirman, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Burung Raja Wali memang burung yang dapat melintasi benua. Tidak dapat dikalahkan oleh badai. Berjalan, terbang, tidak mengenal lelah. Demikianlah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ketika menghadapi masalah kehidupan, ketika menghadapi pergumulan dan penderitaan, janganlah mata kita 100% tertuju kepada masalah itu. Sehingga seluruh hidup kita dikuasai oleh masalah itu. Tetapi pandanglah pada Tuhan yang adalah kekuatan kita. Dia jauh lebih besar dan berkuasa atas masalah yang kita hadapi. Yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Paulus berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Orang yang berharap kepada Tuhan akan menerima kekuatan dari Allah dalam menghadapi masalah dan pergumulan dalam hidupnya. Mereka akan dimampukan menyelesaikan berbagai persoalan. Mereka bagai Raja Wali yang mampu menaklukkan badai, tidak mengenal lelah, apalagi putus asa. Dalam Filipi 4 ayat 13 Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu Advent yang keempat ini kita diingatkan, sesulit apapun dan seberat apapun masalah dan pergumulan yang kita hadapi, mari jangan mudah terpengaruh
untuk meminta pertolongan pada kuasa-kuasa lain selain kuasa cinta kasih Sang Immanuel. Kuasa cinta kasih Allah dinyatakan melalui Kristus yang bersedia menderita. Salib tidak mampu menghentikan maksud, rencana penebusan, penghapusan, keselamatan yang dari Allah dalam Yesus terhadap perbudakan dosa manusia. Semangat dan sukacita dalam konteks Yesaya seperti menegaskan bahwa kini makna kelahiran Sang Immanuel melampaui nubuatan. Penegasannya sangat detail bahwa rancangan pertolongan penyelamatan Tuhan Mesias selama-lamanya, Dia menyertai kita. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Salam sehat selalu. Sambutlah Immanuel dengan sukacita. Allah menyertai kita. Tetaplah menjaga kesehatan diri dan sesama, dan mari berjuang bersama memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Percayalah, Tuhan pasti akan memulihkan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, syukur bagimu Tuhan yang menyertai, memberkati kami di dalam persekutuan kami dalam minggu Advent yang keempat saat ini. Engkau mengingatkan kami agar kami tetap percaya pada pemeliharaan Tuhan. Engkau tetap menyertai kami. Sertai kami Tuhan dalam setiap pergumulan dan perjalanan kehidupan kami, agar kami dapat menyelesaikan setiap masalah, setiap tantangan yang ada di depan kami. Engkaulah ya Allah yang tetap menyertai, memberkati kami, sehingga kami hadir sebagai pemenang, memenangkan segala pergumulan dan persoalan kehidupan, sehingga kami tetap bersuka cita, memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Dalam menyambut Immanuel, Allah beserta kita, Engkau mengingatkan kami agar tetap berharap akan kasih Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami yang masih panjang. Engkaulah ya Tuhan yang menyertai kami. Apapun yang kami pikirkan, apapun yang akan kami kerjakan ke depan, dalam penyertaan-Mu, Engkau akan memberikan sukacita bagi kami. Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami. Engkaulah yang menyelamatkan kami. Melalui kehadiran anak-Mu Yesus Kristus, kami akan tetap percaya hanya Engkaulah yang mampu menolong kami, menopang kami, menghadapi berbagai hal, terlebih pandemi COVID-19. Ya Bapa, sertai kami, beri kekuatan dan kemampuan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, terima sempurnakan doa kami, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan kedua, kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 594 ayat 1, Sairomaho Immanuel. Manu
Syukur kepada Tuhan yang memberi jaminan bahwa Dia senantiasa Immanuel. Ia bersama kita, apapun yang kita alami. Ketika tertekan dalam masalah, manusia bisa menempuh segala cara. Maka hati-hatilah. Cara-cara yang tidak berkenan pada Tuhan itu justru akan membuat situasi semakin rumit. Keyakinan akan Immanuel membuat kita berhenti menggunakan cara-cara sendiri. Bukan berhenti berusaha, tetapi berhenti menggunakan usaha yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.